Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas review jurnal yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Hama dan Penyakit Tanaman Padi dengan Metode Bayes. Dengan saya Ibnu Ubaidillah dari kelas TISCN 17 dan kelompok kami dengan yang pertama Irfan Mubarok dengan NIM 2017 10 20 34 dan saya sendiri Ibnu Ubaidillah Ageng Nugraha 2017 10 20 26, Adirianto 2017 10 20 54 dan Haji Maulana Ibrahim 2017 10 20 38. Daftar isi yang pertama ada abstrak, nomor 2 identifikasi masalah, ketiga metode, yang keempat hasil penelitian. Abstrak. Perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan pesat, di mana meliputi berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, bahkan bidang pertanian. Sistem pakar merupakan salah satu pemanfaatan perkembangan teknologi, yaitu suatu aplikasi komputer kecerdasan buatan untuk memecahkan masalah seperti keahlian seorang pakar pada bidang tertentu berdasarkan pengetahuan dan fakta sehingga dapat memberikan solusi yang memuaskan. Sistem pakar pada bidang pertanian dapat membantu petani untuk mengatasi masalah pada tanamannya dengan melihat gejala yang ada pada tanaman tersebut. Sistem pakar untuk mendiagnosa hama dan penyakit padi diharapkan dapat untuk membantu mengetahui secara tepat dan cepat jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi tanpa harus menunggu petugas pertanian. Penelitian ini akan mengimplementasikan metode Bayes pada sistem pakar untuk mendiagnosa hama dan penyakit tanaman padi. Identifikasi masalah. Yang pertama, analisa yang kurang tepat pada penyakit padi. Yang kedua, menurunnya jumlah produksi padi. Yang ketiga, kurangnya jumlah petugas yang ahli padi di lapangan. Dan yang terakhir, yang keempat, menurunnya kualitas padi. Ya, saya Adirianto akan menjelaskan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, dan saya akan melanjutkannya. Ya, mengapa naive Bayes? Naive Bayes classifier bekerja sangat baik dibanding dengan model classifier lainnya. Hal ini dibuktikan pada jurnal X. Hemali, Daniel, Chris, Head and Roger Gestun, Naive Bayes vs Decision Tree vs Neural Network in the Classification of Training Web Page tahun 2009 mengatakan bahwa Naive Bayes classifier memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibanding model classifier lainnya. Metode yang digunakan di sini adalah algoritma Naive Bayes. Merupakan sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. Algoritma Naive Bayes memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama dari Naive Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat dalam kurung naif akan diindependensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Cara kerja Naive Bayes. Langkah pertama, mencari nilai prior untuk tiap-tiap kelas dengan menghitung rata-rata tiap kelas dengan menggunakan persamaan 1. P sama dengan X A, di mana P nilai prior, X jumlah data tiap kelas, A jumlah data seluruh kelas. Naive Bayes adalah salah satu cara untuk mengatasi ketidakpastian. Formula Bayes dapat dituliskan sebagai berikut yang sudah ada di slide, di mana PHE probabilitas hipotesa H jika terdapat evidence E, P H probabilitas munculnya evidence E jika diketahui hipotesa H, P
dalam kurung H probabilitas hipotesis H tanpa memandang evidensi apapun. P dalam kurung E sama dengan probabilitas evidence E tanpa memandang apapun. Logika pada metode Bayes pada sesi konsultasi diberikan bobot masing-masing pilihan jawaban. Ya, perkenalkan, nama saya Ajis Maulana Ibrahim. Saya dari kelas TI SCN 17. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Ya, langsung saja. Di sini ada cara kerja naive Bayes. Langkah kedua yaitu mencari nilai likelihood untuk tiap-tiap kelas dengan menggunakan persamaan 2. L sama dengan F B, di mana L nilai likelihood, F jumlah data fitur tiap kelas, B jumlah seluruh data tiap kelas. Dan langkah ketiga yaitu mencari nilai posterior dari tiap kelas yang dengan menggunakan persamaan 3, di mana P buka kurung C tutup kurung sama dengan nilai prior tiap kelas, dan P buka kurung A C tutup kurung sama dengan nilai likelihood. Hasil klasifikasi dengan menggunakan metode naive Bayes dilakukan dengan membandingkan nilai posterior dari kelas-kelas yang ada. Nilai posterior yang paling tinggi yang akan terpilih sebagai hasil klasifikasi. Di sini ada penyakit dan hama pada tanaman padi. Tabelnya yaitu diisi dengan kode penyakit, nama penyakit, dan bobot. Di mana kode penyakit P1 yaitu mempunyai nama penyakit dan nama menyerang batang dengan bobot 0,5. Yang kedua ada kode penyakit P2. Nama penyakitnya yaitu penyakit dan hama penyerang daun dengan bobot 0,6. Yang ketiga ada kode penyakit P3 dengan nama penyakit dan hama penyerang bulir dengan bobot 0,75. Yang keempat kode penyakit P4, nama penyakitnya yaitu penyakit dan nama penyerang dan hama penyerang malai dengan bobot 0,9. Dan di sini juga ada gejala penyakit dan hama pada tanaman padi dan nilai bobotnya, yang dimana di sini juga masih menggunakan kode dan gejala. Dan langsung saja di sini yang pertama itu ada kode G1 yang mempunyai nama gejala benang menutupi lubang gerek dengan P1 0,5, P2 0,5, P3 0, dan P4 0. Yang kedua yaitu ada G2 dengan pucuk tanaman mati dengan P1 0,5, P2 0,5, P3 0, dan P4 0. Dan kode selanjutnya itu ada G3 dengan gejala malai mudah dicabut dengan P1 0,35, P2 0,3, P3 0, dan P4 0,35. Dengan kode keempat yaitu dengan G4 dengan gejala bulir berubah menjadi gumpalan spora berukuran 2-3 cm dengan P1 0, P2 0, P3 1, dan P4 0. Yang selanjutnya ada kode G5 dengan gejala bulir tertutup bercak coklat dengan P1 0, P2 0, P3 1, dan P4 0. Dan ada kode G6 dengan gejala bulir padi mengecil dengan P1 0, P2 0, P3 1, dan P4 0. Dan kode G7 dengan gejala keluarnya malai tak sempurna dengan P1 0, P2 0, P3 0, dan P4 1. Dan kode G8 dengan gejala malai kecil dan berwarna coklat dengan P1 0, P2 0, P3 0, dan P4 1. Dan kode G9 dengan gejala malai tanaman kecil yang dengan P1 0, P2 0,
P30 dan P41. Dan yang terakhir yaitu ada kode G10 dengan gejala pada fase generatif malai kerdil dengan P10, P20, P30 dan P4 tidak mempunyai angka. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari TI 17 yang bernama Irfan Mubarok, bername 2017-10-20-34, akan menjelaskan tabel nilai bobot, yaitu nomor 1 itu nilai bobotnya itu tidak tahu atau bernilai 0, tidak pasti yang bernilai 0,2, kurang pasti 0,4, cukup pasti 0,6, hampir pasti adalah 0,8, dan pasti atau yakin itu bernilai 1,0. Nilai bobot di sini itu menjelaskan kita itu yakin atau tidak jika terkena penyakit padi itu, misalkan penyakit padi pada daun itu nilai 0,4 atau 0,4, yaitu kurang pasti. Nilai kepastiannya itu nilai penyakit pada padinya itu. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada presentasi kesimpulan, yaitu tingkat presentasi dari kesimpulan analisa penyakit padi tersebut, yaitu nomor 1 dengan tingkat presentasi 0 sampai 50 dengan kesimpulan sedikit kemungkinan atau kemungkinan kecil. Dan yang kedua yaitu tingkat presentasi dengan presentasi 51% sampai 79%, yaitu kesimpulannya mengalami kemungkinan terkena penyakit tersebut. Dan persentase 80% sampai 90%, yaitu kemungkinan besarnya mengalami penyakit tersebut. Dan yang keempat itu yaitu 100% atau dengan kesimpulan sangat yakin pasti padi itu mengalami penyakit tersebut. Dan yang ke tabel ketiga yaitu hasil penelitiannya. Di sini yaitu hasil penelitiannya yaitu pernyataan dari G1 atau gejala 1 ya, kita sebut G itu adalah gejala. Nilai kepastian atau dari rumus PEHI yaitu 0,6 dan rumus PHI 0.1667, PHI PHIE atau tanpa evidence 0.1000, PHIE dengan evidence 0,1552 atau nilai biasnya didapatkan 0,0931. Dari nilai kepastian PEHI, PHI, PHI, PHIE tanpa evidence, PHIE dengan evidence itu adalah rumus-rumus atau yang digunakan dari jurnal untuk meneliti atau hasil kemungkinan padi itu terkena gejala 1, itu dari rumus metode Bayes, Naive Bayes tersebut. Kita lanjut ke G2 atau gejala 2. 0 nilai kepastiannya 0,4 dan
PHI, nilai PHI nya 0,111, dan nilai PHI tanpa evidence yaitu 0.0444, dan PHI dengan evidence yaitu memperoleh hasil 0.0690, dan nilai biasnya itu didapatkan dengan 0.0276. Dan gejala ketiga yaitu dengan nilai kepastian PEHI yaitu 0.8 dan PHI 0.2222. PHI dikali PHI tanpa evidence yaitu 0.1778, dan PHI dengan evidence yaitu 02759, dan didapatkan nilai base-nya yaitu 02207. Dan lanjut ke gejala 4 atau G4, yaitu nilai kepastiannya didapatkan 0,6 dan P dalam kurung HI 0,1667, P dalam kurung HI dikali P dalam kurung HIE tanpa evidence yaitu 0.1000, P dalam kurung HIE dengan evidence yaitu 0,1552, dan didapatkan nilai Bayes-nya yaitu 0.0931. Yang kelima yaitu gejala 5 atau G5, nilai kepastiannya P dalam kurung EHI yaitu 0.8, P dalam kurung HI nya adalah 0.2222, dan P dalam kurung HI dikali P dalam kurung HIE tanpa evidence yaitu 0.1778, P dalam kurung HIE dengan evidence yaitu 0.2759, dan didapatkan nilai Bayes-nya adalah 0.2207. Dan yang terakhir atau yang keenam atau gejala 6 itu nilai kepastiannya adalah P dalam kurung EHI adalah 0.4, PHI yaitu 0.1111, P dalam kurung HI dikali P dalam kurung HIE tanpa evidence yaitu 0.0444, P dalam kurung HIE dengan evidence yaitu 0.0690, dan mendapatkan nilai Bayes yaitu 0.0276. Dan di sini total dari keseluruhan nilai kepastiannya itu dari gejala 1 sampai gejala 6 yaitu didapatkan hasilnya adalah 3.6, dan nilai PHI dikali PHIE tanpa evidence yaitu didapatkan totalnya adalah 0.6444, dan hasil nilai base-nya dari keseluruhannya yaitu atau totalnya adalah 0.6828. Ya, kita lanjutkan. Dan contoh kasusnya di jurnal ini adalah yaitu akan dilakukan apakah tanaman tadi terserang hama dan penyakit penyerang daun. Untuk melakukan diagnosa terhadap penyakit tersebut, maka dilakukan pengamatan terhadap gejala penyakit dan hipotesa di atas kemungkinan dijumlahkan untuk memperoleh semesta yaitu sigma n g. Setelah memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai penyakit berdasarkan gejalanya, misalkan nilai terhadap pernyataan tentang gejala penyakit tersebut adalah sebagai berikut. Misalnya 1 yaitu pucuk tanaman padi itu mendapatkan nilai 0,6 atau sama dengan PEH1, kalau tidak salah ini
H1 Malai mudah dicabut, yaitu mendapatkan nilai 0,4 sama dengan P dalam kurung EH2. Dan ketiga, malai tanaman kecil sama dengan 0,8 P dalam kurung EH5. Yang keempat, pada fase generatif, malai kerdil mendapatkan nilai 0,4 sama dengan P dalam kurung EH6. Yang kelima adalah P dalam kurung EH dikali P dalam kurung EH3. Malai kecil dan berwarna coklat mendapatkan 0,6 P dalam kurung EH4 menggunakan rumus yaitu sigma N I sama dengan 1 P dalam kurung HI dikali P dalam kurung EHI. Ya, sini saya akan berusaha dengan NIM 2017-10-20-26 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Evan Barok, akan menjelaskan kelanjutan dari contoh kasusnya. Di sini selanjutnya menentukan nilai P dalam kurung HI dan E atau nilai probabilitas HI benar jika diberikan evidence E dengan menggunakan rumus menghitung nilai semestanya dengan menggunakan rumus P dalam kurung HI sama dengan I sama dengan 1 I P I. Setelah nilai jumlah diperoleh, maka selanjutnya P sigma dalam kurung NI E sama dengan 1 H G I. Setelah nilai P dalam kurung HI diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menghitung probabilitas hipotesis H tanpa memandang evidence atau apapun dengan semua P dalam kurung HI dalam kurung E diperoleh. Maka langkah selanjutnya adalah menjumlahkan nilai bias secara keseluruhan dengan menggunakan rumus sigma pangkat NI sama dengan bias I sigma pangkat N I sama dengan 1 P dalam kurung E H I dikali P dalam kurung I E. Nilai dari semua perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel dari perhitungan di atas. Terlihat bahwa tanaman padi terserang hama dan penyakit bercak coklat mempunyai nilai bias sebesar 68,28%. Hal ini berarti tanaman padi kemungkinan terserang hama dan penyakit menyerang daun. Selanjutnya sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pengembangan sistem pakar untuk diagnosa penyakit hama dan tanaman padi dengan metode Bayes dapat disimpulkan sebagai berikut. Prototipe aplikasi ini sudah bisa menghasilkan diagnosa hama dan penyakit pada batang, daun, bulir, dan mulai menggunakan metode Bayes untuk kemungkinan gejala yang dilihat oleh user. Kemudian di sini ada saran pada penelitian ini masih ada kekurangan sehingga masih dapat dikembangkan menjadi sistem pakar yang lebih baik dan memberikan hasil diagnosa dengan keakuratan yang tinggi mendekati hasil diagnosa pakar. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah adanya menu update database untuk jenis penyakit dan hama tanaman padi serta gejalanya, sehingga jika timbul kasus yang baru seperti munculnya jenis penyakit dan hama tanaman padi baru yang belum ada pada sistem masih dapat digunakan untuk diagnosa dengan hasil yang masih akurat. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.